Tiga dua. Kakek sekali isak dua. Hah? Amdi ya? Jauh Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus RT 16, kami hormati Bapak RW 02 yang hadir pada kesempatan malam hari ini, juga tuan rumah yang telah bersedia memberikan tempat beserta hidangan untuk kita semua, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, insya Allah kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami membacakan daripada kitab Nasuhul Ibad tentang beberapa kalimat. Waqala al-Faqih Abu Las As-Samarqandi, telah berkata al-Faqih, yaitu Abu Las As-Samarqandi, pengarang daripada berbagai macam kitab. Salah satunya adalah kitab Tanbihul Qabil. Man amila ala sab'ati kalimatin, barang siapa yang mengamalkan 7 kalimat, 7 ucapan, ia akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memperoleh kemuliaan di sisi para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni dosanya, dan akan memperoleh husnul khotimah pada akhir hidupnya. Jadi orang-orang yang mengamalkan 7 kalimat di bawah ini akan memperoleh kemuliaan dari Allah, dari malaikat, diampuni dosanya, dan husnul khotimah akhir hayatnya. Mana 7 kalimat tersebut? Yang pertama, setiap memulai sesuatu pekerjaan yang baik diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang baik, kullu amrin dibalin walam yubda bil basmalah fahuwa aqta. Kata Nabi, setiap perkara yang baik kalau tidak dimulai dengan membaca basmalah, bahwa aqta, maka perkara tersebut terputus berkahnya atau kurang berkahnya. Makan tidak membaca basmalah, tidak ada berkahnya. Minum tidak baca basmalah, di awalnya tidak ada barokahnya. Baca Quran tidak ada berkahnya. Apapun aktivitas yang baik, kalau tidak diawali dengan basmalah, maka tidak ada berkahnya. Sebaliknya,
Setiap segala sesuatu yang baik kalau diawali dengan basmalah maka dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh para malaikatnya Allah. Kemudian diampuni dosanya dan memperoleh husnul khatimah. Yang kedua, wa idza aproto, apabila telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan maka mengucapkan alhamdulillah. Selesai makan alhamdulillah, selesai minum alhamdulillah, selesai kerja alhamdulillah, selesai manen alhamdulillah, selesai ngaduk pasang bata alhamdulillah. Setiap aktivitas yang baik kalau diakhirinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, wa idza abrata min hudamdan faqala astaghfirullah. Apabila berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian yang keempat, kalau ada sesuatu yang hendak ingin dikerjakan maka dia mengucapkan insya Allah. Apabila bermaksud menginginkan suatu pekerjaan atau berjanji maka mengucapkan insya Allah. Kemudian yang kelima, kalau menghadapi perkara yang tidak baik atau kurang baik maka membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Contohnya mana? Contoh kecilnya seperti mau ngerokok. Mau ngerokok jangan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bacanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang keenam, kalau ditimpa musibah maka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya ada yang meninggal, kita populernya itu ada yang meninggal baca innalillahi. Padahal musibah apapun, sekecil apapun, kaki terpeleset pun, maka ucapan yang paling bagus adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketujuh yaitu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli waqtin, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap hembusan nafas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengamalkan 7 kalimat yang tadi maka dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan matinya insyaallah husnul khatimah. Diulang kesimpulannya, setiap memulai aktivitas ucapkan bismillah. Selesai mengucapkan aktivitas yang baik ucapkan alhamdulillah. Setiap melakukan kesalahan baca astagfirullah. Setiap hendak ingin mengerjakan sesuatu insya Allah. Ketika menghadapi perkara yang tidak baik la haula wala quwata illa billah. Kalau tertimpa musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setiap saat, setiap waktu berzikir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir alamnya, akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka akan masuk surga. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak-Bapak, kayaknya kita untuk masuk surga
menyebutkan nama Allah, kesalahan-kesalahannya, sekaligus kita bisa meninggal dalam husnul khotimah, nggak susah-susah. Karena dari 7 yang biasa kita lakukan sehari-hari seperti itu, insya Allah kita bisa husnul khotimah dan dimaafkan dosa-dosa.